belajar kembali bersama-sama dengan firman Tuhan mengenai gimana kita bisa terus menyatukan hati ya setiap setiap kita bisa lihat di Yeremia ya 32 ayat 37 sampai 41. Di sini bagaimana Tuhan eh, walaupun pernah murka ya kepada bangsa Israel, tetapi Tuhan terus eh, memberkati ya bangsa Israel dan membuat mereka bersatu hati kembali ya sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam rencana ya untuk bangsa Israel. Lihatlah, aku mengumpulkan mereka dari seluruh negeri tempat aku telah mengusir mereka dalam kemarahanku, dalam murkaku dan dalam kemurkaanku yang besar. Aku akan membawa mereka kembali ke tempat ini dan membuat mereka tinggal dengan aman. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan aku akan memberi mereka satu hati dan satu jalan, agar mereka selalu takut kepadaku demi kebaikan mereka sendiri dan demi kebaikan anak-anak mereka sesudah mereka. Aku akan mengadakan perjanjian kekal dengan mereka bahwa aku tidak akan berpaling dari mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan menaruh rasa takut kepadaku di dalam hati mereka sehingga mereka tidak akan berpaling dariku. Aku akan bersuka cita atas mereka untuk berbuat baik kepada mereka dan dengan setia menanam mereka di tanah ini dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Ya, luar biasa kebaikan hati Tuhan ya. Dimana kalau kita lihat di ayat ini bahwa kesatu hatian ya, satu hati, satu tujuan itu bukan cuma untuk kita sendiri ya, bukan cuma untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga untuk anak cucu kita. Ya. Kalau kita berpikir bahwa kesatu hatian ya, satu tujuan ya dalam dalam misalnya dalam pekerjaan ya, dalam pelayanan atau dalam rumah tangga atau dalam apapun juga itu adalah untuk kebaikan kita. Tapi firman Tuhan berkata bahwa itu tidak hanya eh, benefitnya ya atau blessingnya itu tidak hanya untuk kita, tetapi untuk generasi yang akan datang. Ya. Di dalam pelayanan kalau kita memiliki kesatu hatian, maka pelayanan itu akan terus berjalan. Pelayanan itu akan terus terjaga gitu ya, kelangsungannya tidak terpecah belah. Nah, sehingga nantinya pelayanan itu dapat diteruskan oleh generasi berikutnya. Di dalam rumah tangga, kalau rumah tangga kita ada kesatu hatian, maka anak cucu kita melihat bagaimana rumah tangga kita itu terus langgeng gitu ya, terus berjalan, dan mereka akan melihat teladan itu dan mereka akan meneruskan teladan itu. Ya, di dalam pekerjaan pun demikian ya, di dalam usaha dan lain sebagainya. Jadi dalam semua hal kesatu hatian itu bukan bicara tentang hari ini ya atau jangka pendek ya, tetapi bicara tentang eh, satu satu teladan yang bisa diwariskan untuk generasi yang akan datang. Yehezkiel 11 ayat 17 sampai 21. Karena itu katakanlah, demikianlah firman Tuhan Allah, aku mengumpulkan kamu dari antara bangsa-bangsa dan menyatukan kamu dari negeri-negeri tempat kamu tersebar. Dan aku akan memberikan kepadamu tanah Israel. Ketika mereka sampai di sana, mereka akan menyingkirkan segala hal yang menjijikkan dan segala kekejian dari sana. Dan aku akan memberikan mereka satu hati, menaruh roh yang baru di dalam mereka. Dan aku akan mengambil hati yang keras dari dalam daging mereka dan memberikan kepada mereka hati yang lembut, supaya mereka hidup di dalam ketetapanku dan memelihara perintah-perintahku dan melakukannya. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka.
Tapi bagi mereka yang hatinya mengejar hal-hal yang menjijikan dan kekejian, aku akan menimpakan perbuatan mereka ke atas kepala mereka. Demikian firman Tuhan Allah. Jadi harus ada hati yang lembut, ya, hati yang taat, untuk kita bisa memiliki kesatu hatian. Kita nggak akan bisa punya kesatu hatian kalau kita keras kepala, ya, kalau kita mementingkan diri sendiri, kalau kita tidak memiliki hati yang lembut, kita tidak punya hati yang taat. Tuhan mau, ya, untuk meletakkan hati yang baru, ya, dan menaruh roh yang baru kepada setiap kita, anak-anaknya, tetapi diperlukan hati yang lembut, ya, diperlukan hati yang taat, yang hidup di dalam ketetapannya. Jadi eh, untuk kita bisa punya kesatu hatian dengan Dia, ya, kita bisa bersatu hati dengan Dia, maka perlu ketaatan, ya. Kita harus membuka diri dan kita harus taat kepada Roh Kudus, ya. Kemarin di hari Minggu Pentakosta, Pentakosta bicara tentang bagaimana Roh Kudus itu memenuhi kita, ya. Bagaimana Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Nah, kalau kalau Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam kita, maka kita nggak lagi memiliki hati yang keras, ya. Kita nggak lagi memiliki hati yang mementingkan diri sendiri, ya. Jadi itu adalah buah dari roh, ya. Kalau kalau kita masih masih memiliki hati yang keras, ya, maka kita mesti buka hati, kita mesti buka diri kita untuk kita terima Roh Kudus, ya. Kita minta Roh Kudus untuk eh, ada, ya, roh yang baru, ya, seperti firman Tuhan tadi, menaruh roh yang baru di dalam mereka. Kita minta Roh Kudus untuk tinggal, minta roh yang baru yang tinggal di dalam kita, bukan kita yang lama, ya, yang tinggal di dalam kita, bukan roh kita yang lama, ya, roh kebencian, ya, roh keras kepala, ya, roh roh mementingkan diri sendiri, tapi Roh Kudus, ya. eh, Momentum Pentakosta kita bisa pakai untuk memperbarui komitmen kita, ya, untuk kita menerima roh yang baru di dalam diri kita. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Sekarang seluruh jumlah orang yang percaya, yang sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun mengatakan bahwa apapun yang menjadi miliknya adalah miliknya sendiri, tetapi mereka memilikinya semua bersama-sama. Dan dengan kuasa yang besar, para rasul memberikan kesaksian tentang kebaikan, kebangkitan Tuhan Yesus, dan kasih karunia yang besar ada pada mereka semua. Tidak seorang pun yang kekurangan di antara mereka, karena sebanyak orang memiliki tanah atau rumah menjualnya dan membawa hasil penjualan itu lalu meletakkannya di kaki para rasul dan dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhannya. Ya, begitu luar biasa dampak kesatuhatian, ya, bahwa nggak ada yang mengklaim kepentingan sendiri, ya, tapi mereka semuanya memiliki kebersamaan. Dan dari kesatuhatian itu ada kuasa yang besar, ya, ada kuasa yang besar. Mereka semua punya eh, para murid-murid Tuhan Yesus, mereka semua punya hati yang sama, tujuan yang sama, yaitu memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Tujuannya sama, nggak ada yang tujuannya berbeda-beda. Satu tujuan, ya, satu fokus, ya. Jadi kita juga bisa belajar, ya, di dalam pelayanan, ya. Kalau kita dalam pelayanan fokusnya sama, tujuan kita pelayanan apa? Kita mau memberitakan tentang Kristus, ya. Sehingga eh, pada saat kita bertemu, pada saat kita berbicara, karena tujuan kita sama, fokus kita sama, maka tidak akan ada perdebatan atau mungkin perselisihan atau pertengkaran, bahkan yang mungkin sering kita dengar, ya, di dalam pelayanan, ya, sekalipun, gitu, ya. Nah, patut dipertanyakan, ya, kalau dalam satu pelayanan kita malah ribut, gitu, ya. Kita malah berantem, gitu, kita malah malah kemudian bertengkar. Nah, berarti tujuan dari pelayanan itu
perlu dipertanyakan lagi gitu. Apa tujuan pelayanan? Kenapa kok kita berantem ya? Bukankah tujuannya sama? Bukankah tujuannya cuma satu gitu ya? Atau jangan-jangan ada agenda-agenda dari pelayanan itu gitu. Ada tujuan-tujuan lain sehingga eh, nggak ada kesatu hatian ya di dalam mencapai satu tujuan ya. Karena tujuannya beda ya. Tujuannya berbeda. Jadi kita yang di sini semuanya pelayan Tuhan, eh, kita perlu juga terus-menerus ya memperbarui janji kita, memperbarui komitmen kita sehingga tujuan dalam pelayan itu tetap satu, tetap sama ya. Tidak yang lain ya. Hanya Tuhan yang mengetahui motivasi hati kita masing-masing, tetapi kembali lagi tujuannya apa gitu ya, tujuannya kita harus bertanya sebelum kita misalnya memulai satu pelayanan atau sebelum kita itu memulai satu pertemuan gitu ya, bahkan kita harus tanya dulu sama diri kita sendiri, ini tujuan saya ikut pelayanan ini apa gitu, apa motivasi saya untuk ikut pelayanan ini. Nah dari situ kita akan terus-menerus diperbarui dan pelayanan itu akan menjadi luar biasa ya. Pergerakan itu akan menjadi luar biasa. Perubahan dalam diri kita akan terjadi luar biasa. Kita akan mengalami perubahan yang seperti tadi ditulis dalam Kisah Para Rasul ya. Kasih karunia yang besar ada pada mereka semua. Ada kasih karunia yang begitu besar buat kita anak-anaknya dalam setiap kali pertemuan. Ya kemarin pertemuan pelayan luar biasa banget ya. Bagaimana anak-anak itu, anak-anak di New Life, para para calon-calon pemimpin di New Life, masa depan di New Life, bagaimana mereka eh, semua mempersiapkan dengan baik ya. Nah, secara pribadi saya eh, memberikan applause nih ya buat Ane ya. Beri tepuk tangan buat Ane. Ya, beri tepuk tangan dulu nih. Ya, oke. Nah, karena apa? Anda membuat presentasi ya di dalam di dalam eh, apa namanya presentasi pertemuan kemarin ya. Jadi kita yang audiensnya itu bisa melihat, oh iya progresnya seperti ini, bisa membaca gitu ya. Jadi itu bisa menjadi contoh ya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Tim pelayan bisa juga mengikuti kalau sempat ya, kalau ada waktu bikin presentasi. Karena sekarang kan udah ada AI ya, bisa 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 dibantu ya. Yang penting program kita apa yang mau kita presentasikan ya. Ada kasih karunia yang besar yang menyertai ya di dalam kesatu hatian ya. Jadi pada pagi hari ini kita sama-sama diingatkan ya oleh firman Tuhan. Saya diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita sudah diberikan satu hati, kita sudah diberikan satu jalan, kita sudah diberikan roh yang baru. Nah, sekarang bagaimana kita berkomitmen bersama bahwa kalau kita mau berjalan bersama-sama dalam pelayanan, kita harus memulai dengan memiliki komitmen bersama dan saling mengingatkan kembali bahwa tujuan kita itu untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus loh. Tujuan kita saling ingatkan ya. Saling ingatkan kami juga ya, tujuan kembali kalau mungkin dari antara kami ya di dalam tim ada yang mungkin sudah mulai kok sepertinya enggak ngomongin tentang Yesus misalnya gitu ya, kok sepertinya bicara tentang diri sendiri atau mungkin tujuannya kok lain gitu ya. Nah, dan juga di dalam pelayan-pelayan karena saya lihat dengan tujuan yang sama kemarin dalam pertemuan itu dampaknya progresnya sungguh luar biasa ya. Jadi itu yang mau saya bagikan pada pagi hari ini ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.